mengalami dijamah oleh Tuhan, mengalami pemulihan, mengalami terobosan, mengalami kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami sambut firman Tuhan hanya dalam satu nama Tuhan, Yesus Hamasiah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara kekasih di dalam Tuhan. Amin. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama kita buka di dalam firman Tuhan, Amsal pasal 4 ayat 23. Pasal 4 ayat 23 sudah dapat semua ya. 4:23. Amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah saudara, firman Tuhan pada malam ini kepada saudara dan saya untuk kita menjaga hati kita. Amin. Karena hati kita ini adalah sumber kehidupan. Hati kita ini adalah seperti balon ya, seperti lampu yang menerangi. Kalau hati kita itu di hadapan Tuhan menyala-nyala, hati kita ini sungguh-sungguh ya, terang daripada Tuhan. Itu ada di dalam hati saudara dan saya, maka teranglah hidup kita. Amin. Karena apa firman Tuhan mengatakan? Dari hati terpancar. Saudara, kenapa kita harus menjaga hati? Karena hati ini sangat penting sekali saudara. Terutama ibu-ibu ya. Kita seringkali hati kita mudah sekali untuk disentuh sesuatu ya. Contoh kalau kita pujian atau penyembahan, hadirat Tuhan turun, maka kita disentuh oleh Tuhan. Amin saudara? Ya, itu satu kepekaan yang positif. Tapi ada juga hati yang disentuh oleh sesuatu yang negatif, saudara. Nah, mungkin hati kita disinggung. Bagaimana reaksi kita, saudara? Ya, kalau hati kita disinggung atau kita punya perasaan disinggung, wah, bagaimana responnya ini? Tetapi firman Tuhan berkata, jagalah hatimu. Amin. Kalau kita sudah tersinggung, kalau kita sudah marah, berarti kita tidak jaga hati. Ya, berarti dibiarkan hati kita punya marah, punya emosi yang meluap-luap sehingga saudara ya tolak pinggang. Kok tidak tahu siapa saya? Tidak tahu dirinya lagi, ditanya sama orang itu, siapa saya? Ya saudara, hati-hati, karena hati itu adalah sumber kehidupan. Coba katakan kepada ibu-ibu yang lain atau pemudi ya, katakan, jagalah hatimu. 1, 2, 3. Ya. Kenapa saudara hati itu perlu dijaga? Karena hati ini seringkali kalau kita tidak jaga, kita taruh apa saudara di dalam hati kita? Taruh sampah, ya. Taruh apa? Perkara-perkara yang negatif, ya. Terus apa lagi? Apa? Perkara yang menjengkelkan. Habis itu apa saudara? Direnungkan lagi. Aduh, kenapa ya tadi itu kok begini ya? Omongannya gak enak sekali, ya. Nah itu yang direnungkan. Tetapi kenapa firman Tuhan berkata jagalah hatimu? Berarti kita harus merenungkan apa saudara? Firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini hati-hati. Karena iblis itu tahu waktunya sudah singkat. Terutama ibu-ibu ya, nona-nona juga. Jagalah hatimu. Karena seringkali iblis itu begitu mencobai saudara, mencari kelengahan kita, ya, mencari di saat saudara bagaimana posisi saudara di dalam kehidupan kerohanian di hadapan Tuhan. Apakah saudara tetap berjaga-jaga? Apakah saudara tetap berdoa? Saya tidak tahu. Tapi kalau saudara tidak berdoa, itu sudah ada lampu merah ya. Hati-hati, karena itu mudah sekali iblis untuk menyentuh saudara dengan apa saja. Kadang-kadang salah omongan, kadang-kadang salah apa lagi respon, sudah ya menyala. Itu sebabnya saudara, kita perlu menjaga hati kita. Amin. Karena hati kita ini saudara gampang sekali
Ya, kita bilang, aku mau, sungguh-sungguh, aku mau cinta Yesus, aku mau cinta Yesus. Tapi pada waktu saudara diuji, apa yang keluar dari hatimu? Saudara ya, apa yang keluar dari hati kita? Ya, saya ingat saudara, sekalipun saudara punya pengajaran yang bagus, tapi kalau saudara tidak menghidupi pengajaran itu, Tuhan berkata kamu belum melakukan, kamu belum mempunyai buah di dalam hidupmu. Ya, saudara, saya punya teman satu. Kalau ada seminar, saudara, aduh dikejar. Di mana biar dia di manakah, di Jawa kah, pokoknya di tempat-tempat jauh berusaha bagaimana dia datang. Saudara, seharusnya dia kan sudah mendengar banyak firman ya. Nah, tetapi saudara pada waktu dia diuji, pada waktu dia diuji oleh masalah, dia tidak bisa mengampuni saudara. Tidak bisa mengampuni. Saya tanya kepada ibu-ibu dan pemudi, kalau tidak mengampuni kira-kira bisa masuk surga tidak? Bisa? Tidak bisa, karena Tuhan begini, kalau engkau tidak mengampuni sesamamu, aku juga tidak mengampuni kamu. Ya, betapa pengampunan itu penting sekali. Itu karakter daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah saudara, saya sangat sedih sekali. Ternyata teman saya itu tidak bisa mengampuni dengan adiknya sendiri. Bahkan dia mengatakan, kalau saya mati jangan kau pegang, saya punya peti. Saya bilang, darah Yesus. Bagaimana? Di mana pengajaran yang diterima itu? Taruh di mana? Firman yang diterima itu dia kejar sampai ke mana? Itu di mana firmannya? Ya saudara, hati-hati. Iblis itu buat jebakan seperti itu saudara. Bukan awal yang menentukan bagaimana di pertengahan jalan, bagaimana sampai akhir. Apakah saudara bisa untuk melakukan firman Tuhan, untuk kita melakukan pengampunan kepada sesama, kepada saudara keluarga. Saudara, bahkan ibu ini orang-orang yang mungkin dianggap salah ya, datang kepada dia minta ampun. Tidak, saya tidak mengampuni. Saudara, perhatikan. Jadi bukannya pengajarannya yang salah, tidak, tapi respon hati yang salah. Hati-hati. Ya, jangan kita terlalu egois, saudara, sehingga egois itu melupakan firman. Yang penting aku sudah tidak mau lagi berteman dengan dia karena saya sudah disakiti, sudah begini begitu, sudah tidak ada maaf bagimu. Saudara, jangan. Kita harus menyimpan segudang pengampunan. Amin. Ampuni. Karena kalau saudara tidak mengampuni, itu tumbuh akar pahit. Kalau dibiarkan bahaya. Itu akan menjadi satu pohon. Saya ingat juga teman saya saudara, dia terlalu banyak kepahitan. Pada waktu dilayani saudara, ada penglihatan akar-akar itu ditarik, akar itu ditarik itu bunyi saudara, karena sudah beberapa lama itu akar kepahitan di dalam hati dicabut, sehingga dia bilang, aduh, baru sekarang saya merasakan lega. Kenapa saya dulu kok susah sekali? Apa yang keluar dari mulut saya tidak bisa mengucap syukur karena hatinya pahit, saudara. Tetapi setelah dia dilepaskan, akar kepahitan itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Dia dipenuhi Roh Kudus. Dulunya sukar untuk dia dibaptis Roh Kudus, tapi setelah dia mengampuni, akar kepahitan dicabut, ya saudara, dia bisa dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa roh. Ya, saudara, luar biasa sekali. Hati ini harus dijaga betul. Jangan kita hanya, ya saya jaga hati, tapi pada waktu diproses bagaimana? Pada waktu saudara menghadapi masalah, persoalan bagaimana? Apa yang keluar dari hati kita? Saya tidak senang, saya benci sama orang itu. Itu tuh saudara, Tuhan lihat, oh belum diproses lagi sama Tuhan ya, dibentuk lagi, dihancurkan lagi. Makanya saudara, kadang-kadang masalah persoalan itu dipakai Tuhan untuk membuat saudara dan saya sadar. Amin. Saudara dan saya itu harus sadar. Untuk masuk surga itu memang Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib.
Tapi saudara dan saya, Tuhan mengatakan kita harus mengerjakan keselamatan itu dari hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu berhati-hatilah. Jangan sampai saudara sudah percaya Yesus, saudara tidak masuk surga. Ada ayat yang berbunyi begini, hampir-hampir orang benar tidak diselamatkan. Itu apa artinya saudara? Artinya begini, orang benar ini ya, sudah benar, sudah pujian penyembahan sudah bagus, tapi suatu saat dia mengalami tantangan. Nah, dalam tantangan itu dia tidak bisa, ya, dia tidak bisa untuk melakukan firman. Tapi dia bilang gini, aduh kali ini saya tidak bisa. Untuk melupakan tidak bisa, harus ada waktu dan saatnya. Pada waktu dia tidak mengampuni, dia mati. Itulah saudara, orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan kalau dia tidak berjaga-jaga dan tidak menjaga hatinya. Itu sebabnya pada malam ini firman Tuhan cukup keras bagi saudara dan saya. Jagalah hatimu, sebab dari situlah sumber kehidupan. Ya. Di mana hartamu, disitulah hatimu, saudara. Di mana harta saudara, disitulah hatimu. Jadi kalau harta saudara hanya pada berpusat kepada perkara duniawi, dan rugi, karena dunia akan lenyap dengan segala isinya. Tuhan bilang, janganlah engkau mengasihi dunia, tapi kasihlah Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita mengasihi Tuhan itu dengan apa? Dengan kita ketaatan kita kepada firman Tuhan. Amin. Karena kita salah, saudara. Kita bilang, aku mengasihi Yesus, tapi kehidupan saudara dan saya, kalau Tuhan bilang, ayo lakukan firman Tuhan, belum bisa Tuhan. Saya masih belum bisa karena dia terlalu sekali. Kalau dia tidak terlalu boleh, dia terlalu sekali. Tuhan bilang, itu proses. Amin. Proses saudara. Sekarang ini saudara, akhir zaman ini saudara tahu, iblis itu mencurahkan kekuatannya untuk menjatuhkan orang-orang pilihan. Terutama saudara bintang-bintangnya Tuhan, yang sungguh-sungguh mau melayani, yang sungguh-sungguh lapar haus akan Tuhan. Itu yang menjadi incarannya setan. Dia menunggu saat dan waktunya. Itu sebabnya hati-hati dan berjaga-jaga dan berdoalah, saudara. Coba kita tingkatkan doa kita, pujian penyembahan saat teduh kita, ya, ditingkatkan. Saudara, ternyata pujian penyembahan itu perlu latihan. Pertama mungkin saudara berapa? 25 menit, setengah jam, 1 jam, ya. Kalau bisa ditingkatkan lagi. Tapi memang saudara, waktu kita pujian penyembahan memang butuh fokus. Kalau kita tidak fokus, pikiran macam-macam itu datang, ya. Itu sebabnya Tuhan bilang, jaga seluruh hidup kita. Amin. Kalau saudara dan saya hidup dekat dengan Tuhan, saya percaya saudara akan diluputkan dari setiap masalah dan persoalan. Setiap apa yang terjadi dalam dunia ini, saudara akan diluputkan. Sebelum segala sesuatu terjadi, Tuhan pasti memberitahu kepada saudara. Amin. Karena kita punya keakraban, kita berkaul karib dengan Tuhan, kita mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Saya percaya kalau ada apa-apa itu pasti dikasih tahu, ya. Seringkali kita tidur, kita dikasih karunia mimpi, ada serangan, ya, suruh bangun berdoa, bangun, berdoa, ya, saudara, kita bangun, kita berdoa. Karena pada waktu itulah ada serangan, ada orang jahat, ya. Bisa saja orang kirim apa? Tenungan sihir mantra. Begitu saudara bangun, saudara peperangan, saudara patahkan, hancurkan, tenung sihir mantra, runtuh dan roboh. Amin. Saudara pernah gak kalau ada gangguan saudara langsung bangun, langsung memerangi, atau saudara bilang gini, aduh besok aja, nanti pagi aja. Jangan saudara. Begitu saudara dapat serangan, saudara langsung bertindak, karena saudara diberi kuasa, otoritas, amin, untuk mengalahkan musuh. Banyak ayatnya, ya saudara. Aku memberi kuasa kepadamu untuk mengalahkan ular dan kalajengking. Itu Mazmur 91. Saudara, profetik itu apa? Profetik itu mengatakan firman dengan suara, ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Tuhan yang aku percayai. Dia yang melepaskan aku
dari jerat menangkap burung dan melepaskan dari segala penyakit sampan. Ya, Tuhan memberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, memberi kuasa untuk mengalahkan kekuatan musuh. Saudara tahu, gelombang suara saudara mengatakan firman itu ada kuasa. Ya, ada kuasa. Ini dari positif dari firman. Ada aliran kuasa yang mengalir lewat firman. Demikian juga kalau orang mengutuk, kutuk itu juga ada kuasa. Apalagi kalau kita mengutuki anak kita, itu berbahaya sekali. Ibu-ibu, hati-hati. Kalau kita mengutuk anak kita, ya, kalau memang saudara sudah terlalu mengutuk, minta hamba Tuhan berdoa bersama untuk membatalkan dan mencabut kembali. Kasihan kalau kita mengutuk anak kita. Nanti anak kita jadi apa, kita yang repot. Amin. Jangan. Biarlah yang keluar dari kita adalah firman Tuhan. Amin. Puji-pujian. Saudara, saya berusaha untuk membuat saudara bergairah, ya, membuat saudara punya komitmen untuk membaca firman dengan satu deklarasi. Kalau deklarasi itu seperti baca puisi, saudara, bukan baca cepat-cepat, enggak. Seperti deklarasi itu seperti puisi, dihayati dan direnungkan. Disitulah ada kuasa, saudara. Betul, ada kuasa yang besar. Itu seperti gelombang. Saudara berhenti, tapi firman itu tidak berhenti. Dia terus, dan firman itu mengerjakan. Itulah perlunya deklarasi firman. Ya, satu contoh lagi, deklarasi gini. Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak membiarkan kakiku goyah. Oh, terima kasih Tuhan. Penjaga Israel tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Ia menjaga keluar masukku, ia menjaga nyawaku. Amin. Dan tidak ada yang membahayakan aku. Terima kasih Tuhan. Iblis dengar, engkau tidak punya hak. Firman itu ya dan amin. Saudara, itu luar biasa. Pagi-pagi saudara bersih-bersih. Ya, kita punya otoritas, saudara. Pagi saudara bangun begini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mematahkan roh kekacauan. Betul, saudara. Pagi saudara harus mengatakan begitu. Roh amanah saya patahkan dalam nama Yesus. Apalagi roh salah paham, roh pertengkaran, itu perlu dipatahkan. Karena kalau tidak, gara-gara begitu nanti bisa timbul pertengkaran, bisa timbul keributan, saudara. Itu sebabnya saya memberikan saudara satu statement. Saudara harus deklarasi firman. Amin. Firman itu deklarasi, jangan deklarasi yang lain. Jangan deklarasi dunia punya, tidak. Tapi deklarasi firman Tuhan. Jangan juga deklarasi kebun binatang, jangan. Deklarasi firman Tuhan. Oh, luar biasa. Ibu-ibu akan menjadi pasukannya Tuhan. Di hari zaman ini, saudara, ibu-ibu ini menjadi pasukan yang luar biasa. Nona-nona juga ini. Waduh, kalau kalian benar-benar berdiri, otoritas itu diberikan, saudara usir, bersihkan setiap pagi. Ya, saudara, begitu saudara akan menerima apa yang saudara ucapkan, itu menjadi kenyataan. Luar biasa. Mari kita baca lagi firman Tuhan. Nah, ini di Amsal 27 ayat 19. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Sama-sama ada gesekan, ya. Ada satu benturan seperti piring, kalau ditumpuk pasti dia bunyi. Mari kita baca di dalam Amsal 27 ayat 19. 27 19. Haleluya. Ya. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Haleluya. Nah, saudara, kita manusia seringkali digesek satu dengan yang lain, ya toh? Seringkali kita salah paham, seringkali kita digesek, digores satu dengan yang lain. Tapi bagaimana respon saudara? Apa saudara bilang, saudaraku, aku mengampuni kamu, ya? Kalau saudaramu apalagi, aduh maafkan saya sudah salah, saya sudah memaafkan. Tapi bukan hanya di bibir, tapi sampai di dalam hati kita. Jangan seperti
ilustrasi orang Jawa pakai belangkon ya. Ya, belangkon. Di depan kelihatannya tidak ada bendolan, tapi di sini ada bendolan. jangan sampai seperti itu. Kita berkata, ya saya mengampuni, tapi di dalam hati masih ada dongkol, masih ada bendolan, masih ada sesuatu yang mengganjal. Mari saudara kita bereskan. Karena musuh kita itu mencari lengah. Musuh kita iblis itu mencari lengah di mana celah. Dia mundur sesaat dan dia mencari saat yang lain. Hati-hati saudara. Kita sebagai ibu-ibu, sebagai remaja, sebagai pemudi, hati-hatilah. Sebab kita ini berjalan di dalam dunia ini. Dunia seringkali menawarkan sesuatu. Apa saudara? Keinginan, keangkuhan, kedagingan, apa lagi? Keinginan mata yang berlebihan. Ya. Nah ini saudara, perlu kita perhatikan. Kalau kita digesek satu dengan yang lain, kalau kita bisa mengampuni, itu akan menumbuhkan satu sinergi yang bagus. Berarti kita yang menjadi kuat, saudara. Kalau kita digesek, oh saudaraku, kamu dipakai Tuhan untuk menggesek saya, terima kasih. Ya, bisa nggak saudara? Seperti satu contoh, saya memang puji Tuhan saya bersaksi ya saudara, kaki saya ini sudah sembuh. Ya, waktu lalu luka itu lama sekali tidak sembuh-sembuh. Sampai pergumulan saudara kaki saya ini. Luka itu tidak sembuh-sembuh. Mungkin ibu tahu seringkali saya pakai perban, terus sekarang sudah tidak pakai perban. Saya beli perban itu sampai bosan. Saya beli di Surabaya bal-balan saudara, karena di sini mahal. Saya perban itu, saudara jangan bilang tahun, berapa tahun itu? 10 tahun lebih, saudara. Ya, 10 tahun lebih. Tapi saya profetik firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25. Dikatakan begini, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, sekalipun dia mati, dia akan hidup. Amin. Saya katakan kepada kaki saya, engkau saraf-saraf peredaran darah yang mati, engkau hidup. Ya, beberapa saat saya mengalami kesembuhan. Amin. Luar biasa. Beri kemuliaan. Saudara. Ya, puji Tuhan. Satu hal lagi yang saya digesek juga dengan kakak saya. Kakak saya itu bilang sama adik ipar saya begini. Waktu itu saya belum sembuh kakinya. Kenapa ya Deborah itu kakinya kok jelek sekali? Ya. Terus adik ipar saya itu lapor saya, Kak, itu apa? Cik ini bilang katanya kakimu jelek sekali. Bagaimana respon saya saudara? Nah, itu menentukan. Apa saya marah-marah? Apa saya bilang, oh sudah tahu jelek baru dia ngomong jelek? Saya bilang begini, loh, memang kaki saya jelek ya, tidak apa-apa tuh dikatakan jelek. Amin? Ya begitu, itu respon yang betul. Saya tidak sakit hati, karena memang kaki saya jelek. Karena ada luka sehingga hitam di kelilingnya. Kalau kita dikatakan begitu, tidak apa-apa, kita bilang memang jelek bagaimana? Masa kita mau bilang bagus? Amin? Itu merespon hati saudara. Jangan kita mudah tersinggung. Kalau masih mudah tersinggung, nanti disinggung terus karena tidak lulus-lulus. Ya, jangan. Saudara, kita harus, Tuhan bilang begini, kamu dijadikan seperti Kristus. Amin. Bagaimana Kristus saudara? Dia tidak berdosa, dia tidak melakukan dosa, tapi dia menggantikan saudara dan saya. Dia ditampar, saudara ya. Dia dianiaya. Tuhan bilang, ampunilah Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Mari kita meneladani Tuhan kita, amin. Jangan ada kebaikan, jangan ada sakit hati, rugi saudara, rugi. Ya, hati kita ini tulus dan murni supaya kita ini layak melayani. Kalau hati kita belum beres, saudara, kita tidak bisa melayani. Ini ada ayatnya di sini, mari. Ya ini, Mazmur 24. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Minta tolong ada membacakan suaranya keras. Ya. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Tolong.
Yang sudah dapat berdiri bacakan. Adakah? Ya, mari. Oke. Mazmur 24 ayat 3. Ya. Ya, ayat 3, 4, 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di atas tempat yang kudus? Saya ulangi. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin. Amin. Saudara, luar biasa firman Tuhan ini. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Tuhan yang menyelamatkan dia. Amin. Ya saudara, firman Tuhan ini memberikan saudara pengajaran. Tangan yang bersih, hati yang murni, ya. Nah, saudara ingat, kadang-kadang kita tidak tahu kuncinya. Kunci itu adalah sesuatu yang bisa membuka berkat Tuhan, saudara. Ya, kita kadang-kadang tidak menyadari. Kita bikin kesalahan. Terus kita bilang, Tuhan dengar doa saya. Tuhan bilang, bereskan dulu, ya, bereskan dulu. Karena Tuhan itu baik, amin. Tuhan itu baik, makanya dia Bapa yang baik, dia mengajar. Dia bukan hanya memberi yang baik-baik saja, tapi dia bisa menyambut. Dia bisa memberikan seperti, dia bisa mendidik saudara dengan keras, tapi tidak akan diberikan sampai kita mengalami bagaimana proses Tuhan. Didikan Tuhan itu keras. Untuk tujuannya apa? Supaya saudara dan saya bersiap, amin, bisa masuk kerajaan surga. Ada satu kesaksian juga, saudara. Ini satu pendeta. Pendeta ini, istrinya ini seringkali tidak menyadari dia menyakiti suaminya. Ya, dia sakit, suaminya itu tidak menyadari kalau dia sakit hati. Terus Pak Pendeta ini sakit. Kok sakit terus ya, gitu ya? Kok gak sembuh-sembuh Pak Pendeta? Sakit. Ada hamba Tuhan satu dipakai Tuhan. Tuhan kasih tahu itu Pak, hambaku itu, dia harus mengampuni istrinya. Terus ini Pak Pendeta datang. Pak Pendeta punya musuh kan? Tidak ada, saya bukan musuh saya. Tidak ada, saya tidak punya musuh. Betul tidak punya musuh. Bapak belum mengampuni istri. Istrimu seringkali mungkin menyakiti engkau, tapi engkau tidak mengampuni. Pak Pendeta ini menangis. Dia tidak menyadari kalau dia tidak mengampuni istrinya. Dan Tuhan kasih tahu, kenapa saya izinkan dia sakit? Supaya dia bertobat. Karena saya sayang sama dia, Tuhan kasih tahu. Sayang dengan nyawa hamba Tuhan. Kalau saya panggil pada waktu dia tidak mengampuni, tidak masuk surga. Itu Tuhan itu penyayang. Amin. Tuhan itu memberi kesempatan. Jadi Tuhan bilang, aku memang izinkan dia sakit supaya dia punya kesempatan untuk bertobat. Kalau langsung diambil, surga tolak, saudara. Karena tidak mengampuni itu tidak bisa. Melihat surga saja tidak bisa, apalagi masuk. Itu saudara harus perhatikan, hati-hati ya. Karena di dunia ini kita hanya sementara. Target kita adalah Yerusalem baru. Amin. Luar biasa, saudara. Amin. Kita lagi firman Tuhan lanjut. Kita harus juga memiliki kerendahan hati. Dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 22. 22, 27 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya.
dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Amin saudara? Rendah hati. Untuk membuat saudara tetap di dalam Tuhan itu kuncinya kerendahan hati. Kalau sombong jatuh, saudara. Iya. Itu sebabnya firman Tuhan itu ya dan amin. Dikatakan di sini, segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhan yang punya kerajaan. Saudara, segala ujung bumi itu akan mengingatnya. Indonesia itu ujung bumi, saudara. Makanya sekarang ini lagi digerakkan untuk orang doa puasa. Ini ada yang berdoa puasa selama 10 hari. Dari tanggal 22 sampai tanggal 1. Ada yang puasa juga 6 bulan. Ya, itu ada seruan. Dari 1 Juli sampai Desember akhir. Tapi puasanya tidak sampai jam 6 sampai jam 3. Puasanya itu begini. Jam 8 malam sampai jam 12 siang itu buka. Jadi dia bukan hanya doa 24 jam, puasa 24 jam. Jadi dia menyerukan untuk orang mengambil salah satu. Jadi kalau ambil jam 8 malam sampai jam 12 buka, jam 12 sampai jam 8 malam buka. Jadi 24 jam. Dia menyerukan di Facebook. Karena apa? Untuk mengawal Indonesia sampai pelantikan presiden. Untuk mengawal apa yang menjadi rencana Tuhan supaya jadi. Amin. Kan kita juga akan menghadapi juga ini pemilihan pilkada ya, pemilihan untuk gubernur, wakil, wali kota, dan juga bupati. Kita perlu doakan. Amin saudara. Karena doa saudara itu doa orang yang benar, sangat besar kuasanya, ya, dibutuhkan doa saudara. Nah, doa saudara itu luar biasa. Tuhan mendengar doa dari ujung bumi. Amin. Saudara ambil bagian. Ya. Memang puasanya tidak tiap hari, terserah saudara mau ambil. Mungkin Senin aja kan, atau Rabu saja, atau Kamis, ya, atau saudara Selasa, Rabu, Sabtu, terserah. Ya, itu bisa. Nah, saudara itu diserukan supaya apa? Di situ supaya pemulihan Pondok Daun, supaya puji-pujian penyembahan itu dipulihkan oleh Tuhan. Kalau dulu pemulihan Pondok Daun itu di Pondok Daud itu 24 jam mereka ada bergiliran ya, terus memuji menyembah Tuhan. Memang giliran. Kalau sedikit orang nggak bisa, harus banyak orang. Paling tidak satu orang dapat 1 jam kan, sampai 24 habisnya. Nah, saudara, kalau saudara mau ambil bagian silakan. Jadi saudara di sini dikatakan biarlah kita memiliki kerendahan hati, ya. Saudara pikir Daud itu seorang raja. Saya salut dengan Daud. Raja Daud itu seorang raja. Pada waktu dia ditegur dosanya, dia apa saudara? Dia langsung menyadari. Dia berpuasa, dia berdoa supaya anaknya tidak mati, tetapi anaknya mati karena itu adalah akibat daripada. Tapi setelah anaknya mati, ya, dia bersuka cita karena Tuhan mengampuni dia. Nah, saudaraku, seringkali kita yang bukan raja saja kita ditegur marah. Iya, coba saudara renungkan. Kalau kesalahan kita ditegur, kita marah. Kok ini singgung-singgung, ya? Kok ini kayak kau suci saja. Cuma caranya kita menyampaikan juga hati-hati. Tidak boleh kita begini-begini baru marah-marah, orang pasti marah. Amin. Tapi kalau kita menegur dengan kasih, pasti orang itu menerima. Amin. Menerima atau tidak itu terserah dia. Tapi saya salut dengan Raja Daud. Raja Daud pada waktu ditegur, dia bertobat. Itu sebabnya Tuhan tetap mengangkat Daud, karena dia cepat berbalik dan bertobat. Tapi seringkali orang ditegur hatinya keras, dia marah, bahkan mutung. Ya, tahu mutung ya? Bahasa Jawa itu bilang mutung itu kalau bahasa sehari-hari itu mundur, ya, mundur.
Tapi saudara bukan orang yang mundur. Amin. Saudara adalah orang yang strong, semangat, pengampunan segudang, ya, tidak ada yang tidak diampuni. Saudara ingat korban Kristus, bagaimana saudara dari saya orang berdosa, Tuhan mengampuni. Karena masalah surga, neraka itu serius, saudara, serius. Neraka itu ada, surga itu ada. Saya punya teman, dia pernah mati suri, saudara. Mati suri, dia dibawa ke lorong yang gelap. Saudara, pada waktu dia lewat lorong gelap itu, tidak ada teman-temannya dulu, tidak ada. Saudara-saudaranya nggak ikut, dia sendiri di lorong gelap itu. Dia, aduh Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya masih banyak dosa. Saya tidak mau di lorong gelap ini. Saudara tahu, dia melewati kematian itu di lorong gelap. Kanan kiri itu setan. Ya. Dia mau ajak siapa? Saudaranya nggak bisa. Terus dia bilang, Tuhan beri kesempatan kepada saya Tuhan, untuk saya kembali kepada dunia. Saya mau mengampuni, saya mau mengampuni. Selama itu dia tidak mau mengampuni. Setelah dia diizinkan lewat lorong gelap itu, dia ketakutan, saudara. Dan dia diizinkan untuk hidup kembali. Mati suri, memang belum mati betulan. Terus dia bilang, aduh, saya ngeri lewat lorong gelap itu, jangan ada yang lewat lorong gelap, mengerikan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, amin, yang telah membayar lunas hutang dosa saudara dan saya, amin. Itu sebabnya saudara cinta Yesus, cintai Dia. Bagaimana cinta Tuhan Yesus? Lakukan firman-Nya, amin. Biar kita ini saudara menjadi suratan yang terbuka, ya. Jangan kita maksudnya jadi abu-abu gitu, jangan. Tapi biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang militan, amin. Bukan kaleng-kaleng. Kalau kaleng-kaleng itu, saudara, itu jadi bagaimana ya? Iblis bilang, biar itu sudah target saya, tidak usah digoda, ya. Itu namanya kaleng-kaleng. Kristen apa saudara? Kristen Kristen KTP, ya, Kristen tanpa pertobatan. Mari saudara kita mengejar Tuhan, amin. Kita mengejar bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan, bisa membuat saudara Tuhan itu tersenyum dalam kehidupan saudara dan saya. Hanya apabila kita melakukan firman Tuhan. Saudara, apabila saudara melakukan firman, itu rumah saudara di sana dibangun, rumah di surga. Itu membayar harganya di bumi ini. Kalau saudara bisa mengampuni, Tuhan bilang poin masuk, ya. Saudara bisa apalagi melayani dengan ketulusan, poin masuk, ya. Kadang-kadang Tuhan bilang begini, kenakanlah selengkap senjata. Apa itu saudara? Kepokok keselamatan, baju sirah, keadilan. Kita sudah ada kan tidak? Nah itu saudara renungkan. Ikat pinggang, kebenaran. Kita sudah hidup benar kan tidak? Kasut kerelaan, kita rela melayani kan tidak? Ya saudara. Terus apa lagi? Pedang roh, perisai iman. Biar pedang roh ini terus diasah dan perisai iman ini terus dipertajam sehingga imannya menjadi kuat. Ya saudara, itu saudara renungkan. Jadi kita ini saudara, akhir zaman ini kita harus benar-benar kita melekat dengan Tuhan seperti Yohanes 15. Akulah pokok anggur dan kamulah tanahnya. Apabila saudara dan saya melekat dengan Tuhan, maka Tuhan menjamin hidup kita. Amin. Tuhan menjamin saudara dan saya. Jangan kita terlalu merenungkan dunia ini, saudara. Seringkali kita kan merenungkan dunia, toh. Seringkali menyalahkan kesalahan, merenungkan kesalahan itu lebih dari firman. Tapi mari kita belajar. Kita belajar untuk merenungkan firman. Amin. Jangan merenungkan kesalahan. Cuma Tuhan bilang nggak ada poin masuk dalam kerajaan surga. Ya sudah, kalau diomongin, ya sudah diomongin. Memangnya saya artis kok diomongin. Amin. Saudara dan saya itu kalau diomongin bilang, saya artisnya Tuhan jadi ya diomongin apa-apa. Amin. Jadi saudara dan saya mari kita jaga hati kita supaya hati kita ini tetap tulus dan murni. Itu penting sekali, ya. Karena ada pujian yang mengatakan api tetap menyala. Ya, kalau hatimu siap selalu, api itu tetap menyala. Kalau ada
Halangan kalau ada apa lagi yang mengisi hati kita, api itu menjadi kecil. Kalau saudara tidak membereskan, api itu padam. Ya, hati. Jadi saudara hati-hati dengan hati kita, dengan hidup kita. Karena akhir zaman ini saudara dan saya harus berdiri di atas firman Tuhan, berjalan di dalam firman Tuhan. Amin. Seringkali menjadi tantangan mungkin mungkin orang-orang di sekitar saudara dan saya. Jadi saudara dan saya ini kalau dibentuk, saudara harus keluar menjadi pemenang. Amin. Jadi pemenang, jangan kita menjadi orang yang kalah. Ya, jangan terus kita menggerutu, kita bilang gini begini, apa itu ngomong, ya, saya tidak terima. Saya jengkel dengan anak saya jengkel dengan mama saya jengkel dengan papa saya jengkel dengan tetangga. Jangan, saudara. Biarlah kita menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Amin. Karena disitulah sumber berkat Tuhan dicurahkan. Seringkali kita tidak tahu poin masuknya, tapi biarlah lewat firman Tuhan kita mempunyai poin masuk. Kita bisa menerobos, kita bisa menerima setiap janji Tuhan. Kalau saudara dan saya itu berdiri di atas firman Tuhan, berjalan di dalam firman-Nya. Saudara coba renungkan firman yang saudara dengar pada malam hari ini. Saya harus berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan, harus menjaga hati daripada apapun. Hati kita ini perlu dijaga. Seringkali kita kan tidak bisa, saudara, ya, kalau hati kita disenggol, tidak bisa. Itu ukurannya, berarti saudara belum, ya. Tapi kalau saudara disenggol, begitu saudara dongkol, kenapa dongkol? Kristus tidak pernah mendongkol. Sudah, saya mengampuni saja. Amin. Ya saudara, begitu. Jadi hati kita jangan menjadi hati yang tahu. Kalau tahu itu diginikan kan goyang, kok. Tapi biar hati kita menjadi seperti batu karang yang teguh. Amin. Iya, jangan kita menjadi seperti tahu. Sedikit disenggol saja sudah marah-marah. Sedikit disenggol sudah tidak mau lagi bertegur sapa. Saudara, itu adalah buah. Mari saudara dan saya, supaya kita menghasilkan buah yang manis bagi Tuhan. Kita membuat Tuhan tersenyum, supaya Tuhan disukakan dalam hidup saudara dan saya. Kita lanjut firman Tuhan. Masih di Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Saudara garis bawahi. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Luar biasa, saudara, ya. Jadi saudara dan saya harus bergaul karib dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat kita mempunyai mesbah doa pujian, penyembahan. Saudara punya hubungan dengan Tuhan. Karena pemulihan pondok Daud itu harus terjadi, dipulihkan, ya. Coba saudara renungkan, kasih mula-mula dengan sekarang mungkin sudah beda, ya. Kasih mula-mula, Tuhan bilang jangan tinggalkan kasih yang mula-mula. Kalau dulu mula-mula saudara berapi-api, begitu luar biasa, sekarang juga lebih luar biasa. Amin. Ya, saudara katakan, engkau harus lebih luar biasa. 1, 2, 3. Engkau harus lebih luar biasa. Ya, saudara. Itu pesan firman Tuhan pada malam hari ini. Jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Terus apa lagi? Hati yang rendah hati, bukan rendah diri, ya, rendah hati. Rendah hati itu dilihat dari buahnya. Bukan bilang saya rendah hati, tapi masih tidak bisa kalau disinggung sedikit saja marah-marah. Itu belum. Itu masih ada egois yang tinggi, masih ada ego yang berdiri. Tapi kalau di dalam hatimu ada Kristus, pasti ada karakter Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Nah, ayat yang terakhir dalam Yesaya 46 ayat 4, ini janji Tuhan saudara buat saudara dan saya. Yesaya 46 ayat 4. Ya, ada yang ibu-ibu yang sudah lanjut usia seperti saya.
Kita ini masih tetap muda di hadapan Tuhan. Amin. 46 ayat 4. Ya. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Luar biasa Tuhan kita. Dia tetap menggendong saudara dan saya. Asalkan saudara jangan tinggalkan Tuhan. Saudara terus cari Tuhan, terus. Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan. Kita harus tahu kuncinya, ya. Kita harus tahu pinnya itu apa sih, ya saudara, itulah. Jadi saudara carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Maka saya seringkali bilang, kalau ibadah bolong-bolong itu bagaimana? Minggu ini datang, minggu depan tidak datang, ya itu berarti belum. Padahal ibadah itu wajib. Karena apa? Di dalam ibadah itu ada satu komunitas yang saling menguatkan, ada pengurapan yang baru, ada kekuatan yang baru, ada firman Tuhan. Amin. Ya. Jadi seringkali saya bilang begini, kalau saudara mau jadi pasukan, ibadah minggu jangan bolong-bolong. Kalau bolong-bolong kamu bilang ibadah saja tidak setia, gimana mau jadi pasukan? Tuhan bentuk terus, Tuhan bentuk lagi, ya. Apalagi doa. Kalau ada puasa, saudara paling tidak 1 minggu 1 kali puasa. Syukur-syukur kalau bisa lebih dari 1 kali, ya. Kita berusaha. Paling tidak 1 minggu 1 kali. Amin. Puasa itu juga untuk kesehatan, saudara. Supaya kita ini tidak selalu full, ya. Jadi ada jedanya. Kalau saudara yang tadi saya umumkan, kalau mau ikut puasa silakan. Mulai 1 Juli sampai Desember 6 bulan. Saudara ambil berapa hari? Mungkin 1 hari kah? 1 minggu 1 hari? 1 minggu 2 hari. Yang penting komitmen. Karena untuk pemulihan Pondok Daun, untuk kita mengawal doa, untuk semua, untuk Indonesia. Ya saudara, puji Tuhan. Firman Tuhan sampai sekian. Firman Tuhan saudara dan saya renungkan. Mari pemain musik saya undang untuk maju ke depan. Saudara dan saya dikasihi Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan pada malam hari ini cukup keras untuk membuat saudara dan saya menjadi anak-anaknya yang mau dibentuk, yang mau diproses, yang mau dijadikan pengantin.